Akibat banjir, sejumlah warga di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi mengungsi. Lalu seperti apa kondisi pengungsian korban banjir di perumahan tersebut? Dan untuk mengetahuinya, informasi terkini kita telah terhubung dengan rekan Naura Syafikah di posko pengungsian. Ya, Naura, seperti apa kondisi pengungsian di sana? Apa aktivitas yang sedang dilakukan oleh warga terdampak? Ya Bayu, untuk situasi terkini di pengungsian Pondok Gede Permai yang berlokasi di gudang BPBN, ini untuk saat ini baru saja menyelesaikan sahur dan juga ibadah sholat subuh, sehingga memang bisa dilihat masih beberapa warga terlihat bangun dari tidurnya, tapi masih bisa terlihat juga masih ada yang terlelap dan meneruskan istirahatnya di salah satu tenda yang disediakan oleh BNPB yang berada di posko pengungsian. Dan bisa kita lihat untuk situasi seperti ini, banyak sekali dari warga Pondok Gede Permai yang terdiri dari 68 kakak, terdiri dari 297 jiwa, dan ini terdiri dari RW 8, 9, dan juga 10. Dan ternyata tidak hanya dari warga Pondok Gede Permai saja, ternyata dari warga Kemang Ivi yang memang ini menjadi dua perumahan yang langganan banjir juga mengungsi di posko pengungsian ini. Dan juga Bayu dan juga pemirsa, untuk saat ini memang seperti bantuan makanan dan juga untuk bantuan lainnya yang memenuhi kenyamanan pengungsi yang ada di sini juga pastinya terus berdatangan dan dipastikan akan terus tercukupi untuk warga yang ada di sini. Seperti yang bisa kita lihat, warga di sini sedang beristirahat di atas matras lipat yang disediakan oleh Kementerian Sosial, di mana memang Selasa malam dari Menteri Sosial yaitu Saifullah Yusuf sempat hadir dan meninjau secara langsung bagaimana bantuan yang ada di sini, dan beliau juga memastikan bersama dengan Kepala BNPB memastikan bahwa untuk bantuan ini cukup untuk warga. Dan juga warga yang ada di pengungsian berharap jika untuk kedepannya akan lebih baik ada dokter spesialis yang bisa menangani keluhan mereka dan juga memberikan obat-obat yang pastinya jauh lebih cocok untuk mengobati. Dan tadi juga sebelum sahur kita juga sempat kedatangan ada bantuan berupa matras lipat kembali yang jumlahnya sangat banyak dari BNPB untuk warga pengungsi yang ada di posko pengungsian Pondok Gede Permai ini. Dan juga kita lihat di sebelah sini juga masih ada tenda warga pengungsian yang juga dihuni oleh warga dari Pondok Gede Permai, yang bisa kita lihat di sini juga beberapa masih terlelap menikmati istirahatnya dan memikirkan kembali besok untuk air banjir yang masih menggenangi rumah mereka. Dan juga Bayu, untuk informasi seperti apa kondisi terkini dari banjir yang ada di Pondok Gede Permai ini, dapat kita katakan memang masih belum terlalu surut ya, karena dari BNPB masih mengusahakan terus seperti pemompaan agar air kembali surut dan juga warga bisa kembali ke rumahnya. Dan memang untuk beberapa warga memilih untuk tidak dievakuasi karena ingin bertahan di rumahnya, menjaga barang berharganya. Namun beberapa ada yang memilih untuk dievakuasi di tempat ini. Dan bisa kita lihat masih ada yang terlelap menggunakan matras lipat dan juga selimut yang memang tadi juga sempat diberikan dari BNPB, membawa selimut dan juga family kit untuk setiap warga yang ada di sini, sehingga untuk kenyamanan dan juga segala logistik tercukupi di pengungsian ini. Begitu Bayu, kembali ke studio. Ya, Naura, tadi Anda sebut masih ada warga yang enggan untuk dievakuasi atau kita bisa bilang tidak mau dievakuasi. Naura, ada berapa banyak kira-kira warga, mungkin perkiraan ada berapa persen demikian dari keseluruhan warga yang masih belum mau dievakuasi hingga saat ini? Dan apakah ada upaya untuk membuat mereka akhirnya mau dievakuasi?
Ya Bayu, untuk warga yang masih belum bisa dievakuasi oleh BNPB ini masih belum didapatkan untuk informasinya berapa persen. Namun memang untuk jumlah keseluruhan dari warga di Pondok Gede Permai ini diperkirakan ada 5.000 jiwa. Jadi kalau misalnya di sini ada 297 jiwa, sepertinya masih kurang dari setengahnya untuk warga yang belum dievakuasi di Pondok Gede Permai. Dan juga memang dari BNPB sendiri mengusahakan yang terbaik gitu ya. Ini juga kembali lagi kepada keputusan warga, namun dari BNPB terus melakukan evakuasi dan juga terus membantu pemompaan supaya air cepat surut kembali. Bayu. Iya, kalau mereka memang tidak mau menuju ke pengungsian atau dievakuasi demikian, kemudian seperti apa bantuan-bantuan yang diberikan oleh BNPB? Apakah tetap diberikan melalui perahu karet ke rumah masing-masing atau seperti apa, Naura? Ya Bayu, kalau untuk bantuan-bantuan yang diberikan pastinya dari BNPB selalu mengusahakan yang terbaik untuk bisa reach out untuk seluruh warga Pondok Gede Permai, ya salah satunya dengan menggunakan perahu karet di mana mereka membawa sejumlah makanan dan juga kebutuhan lainnya yang kalau misalnya memang ada warga yang membutuhkan nanti akan dibantu untuk dikasih begitu melalui perahu karet tersebut. Bayu. Iya, tadi Anda juga katakan bahwa memang ada rencana untuk bantuan dokter spesialis demikian untuk penjaga kesehatan. Tentu kita setuju sekali. Selama Anda di sana, apakah ada warga terdampak yang mengaku ada keluhan sakit, Naura? Ya Bayu, kalau untuk keluhan sakit sepertinya lebih ke penyakit kulit ya, dikarenakan memang ini banjir bukanlah merupakan air bersih, namun memang air yang penuh dengan sampah dan juga limbah yang pastinya banyak sekali penyakit virus yang ada di air tersebut. Jadi beberapa warga di sini mengeluhkan yang namanya sakit kulit seperti gatal-gatal dan juga kutu air. Dan sebenarnya di posko pengungsian Pondok Gede Permai ini sudah disediakan mantri dari puskesmas, namun dari warga yang ada di pengungsian kurang cocok dengan mantri dikarenakan menurut mereka untuk mantri itu obat-obatannya hanya terdiri dari paracetamol, jadi mereka membutuhkan dokter spesialis yang lebih memahami kondisi dan juga bisa memberikan obat yang lebih efektif untuk mengobati sakitnya mereka. Bayu. Ya, kita doakan agar mereka bisa tetap terjaga kesehatannya dan yang pasti kita doakan agar banjir segera surut sehingga aktivitas mereka bisa berangsur normal. Terima kasih banyak Naura Syafika beserta juru kamera bertugas yang sudah melaporkan langsung dari Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Tetap jaga kesehatan, selalu hati-hati Naura dan selamat kembali bertugas.